Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Alhamdulillah kita semua berkumpul dalam kondisi sehat walafiat dalam video conference Musrenbang RKPD Pemerintah Kota Jambi tahun 2021. Baik, saya selaku Kadiskominfo Kota Jambi akan memaparkan beberapa pokok-pokok pikiran kebijakan pemerintah Kota Jambi pada kesempatan Musrenbang RKPD tahun 2021 kali ini. Adapun tema pembangunan Kota Jambi pada tahun 2021 adalah peningkatan akses mutu layanan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa visi misi pemerintah Kota Jambi adalah menjadikan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis masyarakat berakhlak dan berbudaya dengan mengedepankan pelayanan prima. Adapun visi dan misi Kota Jambi ini akan kita laksanakan melalui 5 pilar misi, yaitu pertama adalah penguatan di birokrasi dan peningkatan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi. Yang kedua adalah penguatan penegakan hukum, Kamtibmas dan kenyamanan masyarakat. Yang ketiga adalah penguatan pengelolaan infrastruktur dan utilitas perkotaan serta penataan. Yang keempat, penguatan kapasitas ekonomi perkotaan, dan yang kelima adalah peningkatan kualitas spiritual masyarakat perkotaan. Adapun prioritas dan agenda daerah pada tahun 2021 secara garis besar kita bagi juga dalam 5 poin utama, yaitu adalah pertama, peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan, di mana pada tahun 2021 ini kita akan menganggarkan sejumlah dana anggaran senilai 412,71 miliar rupiah, atau persentasenya sebesar 40% dari jumlah total APBD rencana anggaran pada tahun 2021. Dan yang kedua adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, itu kita anggarkan senilai 247 miliar,41, menempati proporsi sebanyak 24% dari total APBD. Yang ketiga adalah program penanggulangan kemiskinan senilai 37,34 miliar, itu senilai 4% dari total APBD. Dan yang keempat adalah pengembangan pariwisata dan promosi daerah yang akan kita anggarkan sebesar 20,54 miliar, 2% dari total APBD pada tahun 2021. Dan yang terakhir, program pembangunan good governance, tata kelola pemerintahan di Kota Jambi yang kita akan anggarkan senilai 320 miliar, menempati proporsi 31% dari total APBD pada tahun 2021. Adapun agenda tahun 2021 berdasarkan prioritas, yang pertama adalah meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan. Kita akan lebih mengedepankan pada manajemen logistik kebencanaan yang mana kita ketahui bahwa dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini kita didera oleh pandemi COVID-19, sehingga manajemen logistik kebencanaan harus kita pikirkan, kita atur dengan baik agar kita lebih siap di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah meningkatkan kualitas sistem jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan, meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan, lingkungan yang baik, permukiman, dan kualitas sanitasi yang baik. Dan yang terakhir adalah meningkatkan harmonisasi, konsistensi tata ruang, serta pengendalian dan pengawasan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kita akan berupaya untuk meningkatkan kembali minat baca masyarakat dan tata kelola kearsipan daerah, meningkatkan layanan kesehatan dan kualitas dengan beberapa program, yaitu yang kita kenal sebagai Kartu Jambi Bugar dan Kartu Jambi Cerdas. Selain itu juga kita akan meningkatkan akses pelayanan keluarga berencana, pembinaan ketahanan dan pembangunan keluarga sebagai pilar utama dalam pembangunan di Kota Jambi. Tidak lupa pula, kualitas pembinaan kepemudaan dan prestasi olahraga akan terus kita tingkatkan di masa yang akan datang. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan tentu saja akan tetap menjadi prioritas utama pembangunan Kota Jambi. Kita akan berupaya meningkatkan kenyamanan sarana prasarana perdagangan sebagai pilar utama perekonomian di Kota Jambi,
Kita juga akan meningkatkan manajemen tata niaga, pengawasan dan pengendalian harga, kebutuhan pokok masyarakat maupun komoditas lain yang ada di Kota Jambi. Kita juga akan terus mendorong bakat-bakat kewirausahaan dan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan ekonomi kreatif, serta memperkuat kapasitas koperasi yang ada di Kota Jambi. Kompetensi tenaga kerja juga akan tetap kita tingkatkan sebagai daya dorong sumber daya manusia di Kota Jambi agar tetap kompetitif dan hubungan industrial yang harmonis tetap akan kita kuatkan. Selain itu juga kita akan meningkatkan proteksi, pengembangan, dan pemasaran produk lokal UMKM agar bisa berdaya saing. Partisipasi dan akses perempuan dalam sumber daya pembangunan juga kita akan fokuskan karena kesetaraan gender merupakan hal yang mutlak untuk pembangunan di Kota Jambi. Akses dan pembunuhan anak juga akan kita terus tingkatkan kualitasnya karena Kota Jambi sebagaimana kita ketahui bahwa telah ditetapkan menjadi kota layak anak, pembinaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan juga akan terus kita tingkatkan. Baik itu juga penguatan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah juga menjadi fokus utama kita sebagai upaya untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Kita akan terus meningkatkan kreativitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya di Kota Jambi. Tidak lupa pula penyelenggaraan MICE, Meeting Incentive Convention and Exhibition, akan terus kita tingkatkan sebagai daya ungkit ekonomi, pemulihan ekonomi di bidang pariwisata setelah pasca pandemi. Kemudian perizinan dan promosi investasi juga akan kita terus permudah sebagai bagian dari layanan pemerintah Kota Jambi terhadap investor yang akan berinvestasi di Kota Jambi. Tata kelola pemerintahan yang baik tentu saja akan terus kita jalankan sebagai komitmen daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Kita akan terus meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi informasi, komunikasi. Tidak lupa pula kompetensi dan integritas ASN terus kita tingkatkan sebagai penyokong utama program pemerintah dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan, akuntabilitas pemerintahan, akuntabilitas kinerja keuangan daerah juga akan tetap kita tingkatkan dan pertahankan sebagaimana yang sudah kita laksanakan selama ini. Kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan juga akan terus kita tingkatkan dengan berbagai program-program peningkatan tata kelola pemerintahan, pengawasan, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, terus kita tingkatkan koordinasi, fasilitasi, kerjasama untuk memperkuat potensi dan kapasitas daerah, memperkuat pengawasan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan Perda, serta meningkatkan karakter ideologi wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta efektivitas fasilitasi orkesmas dan parpol guna meningkatkan kenyamanan dan pengendalian ideologi di daerah. Pada tahun 2021, kita menetapkan 8 indikator kinerja utama dan 34 indikator sasaran untuk mendukung kinerja pemerintahan di Kota Jambi. 8 indikator kinerja utama itu antara lain adalah indeks reformasi birokrasi, yang nilainya B akan kita tingkatkan terus di masa yang akan datang. Penurunan tingkat pelanggaran terhadap Perda dan Perwal akan kita targetkan senilai 5%. Indeks kepuasan layanan infrastruktur IKLI kita tetapkan sebagai 6 poinnya. Indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 52,57. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 kita tetapkan senilai 5,50. Tingkat pengangguran terbuka akan kita tekan senilai 6,28. Dan persentase peningkatan pendapatan asli daerah senilai 9%,
Dan indeks pembangunan manusia akan kita tingkatkan dengan target nilai 77,94. Adapun 5 indikator sasaran untuk misi pertama pembangunan Kota Jambi, indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) akan kita targetkan senilai 2,55 pada tahun 2021, indeks profesionalitas ASN senilai 59, nilai sakit akan kita targetkan BB, indeks survei persepsi korupsi kita targetkan senilai 3,73, dan indeks kepuasan masyarakat akan kita targetkan senilai 87%. Baik Bapak Ibu, demikian beberapa paparan terkait dengan indikator kinerja dan program kerja pembangunan pemerintahan di Kota Jambi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.